dari dulu sebetulnya masih ada, walaupun itu masih dalam bentuk lisan atau dari mulut. Sebenarnya banyak kejadiannya, dan kita juga punya lembaga ya sebenarnya untuk memberikan edukasi, menghindari untuk mencegah itu terjadi. Cuma dalam lingkungan prodi pendidikan matematik sampai saat ini gitu ya, secara formal, secara resmi mungkin tidak ada, tapi kita tidak bisa menutup mata. Ada juga yang ya secara tak sengaja, tidak terlalu terlihat dengan baik gitu ya, tidak terukur dengan baik, tapi sebenarnya ada juga gesekan-gesekan. Tapi alhamdulillah dengan kebersamaan, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat membaur, menghilangkan toleransi tersebut gitu ya. Kalau dari pengalaman saya ya, baik itu sesama rekan kerja maupun dengan mahasiswa ataupun sesama mahasiswa, saya tidak menemukan tindakan apakah hal tersebut memungkinkan terjadi di lingkungan kampus? Tentunya mungkin saja terjadi ya, karena dalam kehidupan di Indonesia ini yang pluralitas sekali, dan kampus adalah bagian dari negara yang punya keberagaman ini, hal itu pasti bisa saja terjadi. Kesalahpahaman dalam ucapan misalnya ya, atau mungkin kesalahpahaman dalam sikap, padahal maksudnya bukan untuk mendiskriminasi tapi dipahami sebagai diskriminasi. Kemudian ucapan itu yang paling rentan ya, takutnya salah ucap jadi salah dipahami gitu. Jadi sebenarnya intoleransi ini bisa muncul kalau kita tidak bisa menjaga komunikasi dengan baik, kemudian juga tidak bisa menjaga sikap dengan baik. Jadi faktor seperti itu bisa saja mungkin saja terjadi. Nah, penyebab intoleransi itu salah satunya kurang pede dalam hal ini, karena dia menganggap bahwa mungkin dari segi keyakinannya itu masih minoritas. Kemudian ada juga beberapa orang yang memang memiliki rasa kepercayaan diri yang lebih, jadi lebih berani untuk mengemukakan pendapat walaupun dengan kepercayaan yang berbeda. Ada beberapa latar belakang sebenarnya yang membuat seseorang berpikir atau melakukan intoleran. Dan intoleran itu hampir semuanya didasari oleh kesalahan pemahaman mereka ya. Mungkin dari intoleran pada agama, kesalahan mereka memahami agama yang mengarah kepada memaksakan sesuatu atau berpikir sempit sehingga muncul intoleran terhadap yang berbeda agama. Dan kita tahu hampir semua agama, bukan hampir, semua agama pasti mengajarkan yang baik. Hanya saja kita salah memahami apa yang diajarkan. Atau mungkin dalam hal politik, hampir semua yang memegang kendali politik inginnya rukun, tapi karena salah memahami, salah mengartikan apa yang disampaikan, muncul menimbulkan kebencian antar lawan politik dan lain-lain. Jadi memang hampir semuanya karena pikiran ya, karena kesalahan berpikir gitu penyebabnya. Dampak dari intoleran itu sangat besar, dan kita memang sangat mengantisipasi ya supaya dampak itu tidak terjadi. Dampaknya diantaranya adalah terjadinya perpecahan dalam persatuan kita, apakah dalam hal kelompok kecil maupun kelompok besar. Dalam hal ini berarti dalam persatuan bernegara ya. Kelompok kecil contohnya yang biasanya bisa mengambil keuntungan dalam berkelompok, gara-gara intoleran pecah, akhirnya tidak mendapatkan keuntungan yang bisa dibangun secara bersama, tidak produktif lagi gitu ya. Dan itu sangat merugikan kita ya. Ini kadang-kadang muncul karena kesalahan persepsi mereka tentang sesuatu yang membuat mereka terpacu untuk melakukan intoleran. Apa yang disebabkan dapat berupa dampak psikologis, salah satunya merasa tertekan berada di suatu lingkungan karena minimnya perkembangan tadi. Sebenarnya
Ya kalau dari masing-masing pribadi kita ya, kita tuh sebenarnya dari kecil banget, dari SD, dari TK itu sudah diajarkan untuk bertoleransi ya. Ada pelajaran kewarganegaraan, ada pelajaran Pancasila gitu ya. Jadi kuncinya memang di pribadi masing-masing sudah harus paham bahwasanya kita itu hidup di Indonesia ini adalah gotong royong. Dan artinya kita harus bisa menjaga komunikasi yang baik, jangan sampai saling menyinggung, dan juga harus menjaga sikap sesama warga negara Indonesia walaupun agamanya berbeda. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya hal-hal seperti itu terjadi karena memang ada faktor pemicu ya. Ada hal-hal yang kita terlalu sensitif dalam menanggapi suatu permasalahan. Maka penengahnya adalah ada dua hal yang perlu kita, ini kalau di dalam Islam ya, kalau di dalam Islam itu sudah dipahami ya, bahwasanya memang kalau secara akidah kita tetap harus menjaga akidah kita dengan kokoh ya. Jadi tetap dijaga keimanan kita gitu, siapa Tuhan kita, apa-apa yang tidak boleh dilanggar, apa yang harus dilaksanakan gitu ya. Tapi yang perlu diingat, yang paling penting itu adalah kalau di antara yang berbeda agama kita harus menjunjung tinggi namanya muamalah kalau di agama Islam itu ya. Jadi akidah kita tetap harus dijaga, tapi dengan antara umat beragama kita menjaga muamalah yang baik. Jadi selain urusan agama tetap harus dijaga dengan baik dengan adab-adab yang sudah diajarkan. Jadi kalau setiap umat beragama memahami keperluan sikap yang harus kita lakukan tadi, saya yakin betul tidak akan terjadi. Cara menanggulanginya bisa dengan mungkin dikeluarkan organisasi mahasiswa dan pelaku badan yang menangani. Jadi bisa lebih pengakraban lah, lebih mengakraban dan yang lainnya di acara-acara hima maupun acara-acara fakultas seperti BEM. Itu bisa ditanggulangi dengan mengikuti unit kegiatan mahasiswa juga bisa ditanggulangi. Selain lembaga resmi, setiap kita berkewajiban untuk mengedukasi lingkungan kita supaya tidak intoleran. Karena kerukunan itu dirawat oleh bukan satu institusi atau satu lembaga resmi saja, tapi dirawat oleh kita semua. Jadi kita juga menjadi bagian dari yang bertanggung jawab untuk merawat kerukunan itu. Akibatnya kita bisa menyampaikan edukasi baik secara formal atau informal, baik secara kelompok kecil atau secara pribadi, dengan memberikan banyak pengetahuan, pemahaman yang pas sehingga intoleran itu semakin minimal terjadi sama kita. Jadi kita berharap jangan tanggung jawab itu hanya dilempar pada satu lembaga resmi saja, tapi kita juga bagian dari yang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya intoleransi.